sama gue di PSSG atau podcast suka gue yang cetar membahana sejagat raya. Oke, jadi gue nggak sendirian nih. Gue sama teman-teman gue boleh dikenalin, ada siapa aja sih? Sini ada gue Sepia. Fadil samping Fevia. Halo, ada gue Selfie. Halo, ada gue Dewi Rohma. Oke, pada pertemuan ini kan kita akan ngebahas tentang badminton nih. Pada tahu lah ya, badminton itu kan olahraga yang cukup banyak peminatnya dan termasuk gue sendiri nih. Gimana nih kalau sama lu semua nih? Sepia, Fadil, Silvi dan Fani? Kalau gue ya, gue sih pribadi cukup suka lah ya, apalagi sama teknik pukulan yang menipu. Bisa bikin kita sebagai penonton tuh tercengang. By the way, kalian tahu kan kata tercengang itu apa? Iya. Dan cukup Tengok. senang buat main langsung walaupun masih banyak teknik yang belum benar dalam nepok. Pukul kali. Oke, jadi begini nih, bicara soal badminton, pasti kan di saat bertanding itu kan atlet kan pasti butuhnya namanya mental ya. Seperti yang kita tahu, mental itu kan bagian dari psikis kita ya. Nah, ketika kita performa dalam agar bermain bagus, perihal mental, seperti yang kita tahu pasti kan berawal dari komunikasi interpersonal seorang atlet dan pelatihnya. Nah, jadi kesempatan kali ini nih, di sini kita bakal mengulas jurnal tentang hubungan antara efektivitas komunikasi interpersonal pelatih dengan ketangguhan mental nih. Mental si atletnya itu pada tahu lah ya. Nah, proses latihan dan pembinaannya kan tidak terlepas dari peran pelatih yang bertugas untuk meningkatkan penampilan atlet dengan memberikan teknik-teknik dan juga saran, arahan serta motivasi sehingga membutuhkan komunikasi interpersonal yang efektif pada atlet bertangkis. Oke, ngomongin komunikasi interpersonal, maaf ya belibet. Kurang minum ya ini kurang. Iya. Jadi di sini ada yang tahu nggak sih apa komunikasi interpersonal itu? Ya, mungkin di sini bisa gue jelasin dari sisi Judice, Pearson dan kawan-kawan di tahun 2011. Di sini ada komunikasi interpersonal sebagai proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna paling tidak antara dua orang dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Nah, menurut gue pribadi, komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas segi komunikasi interpersonalnya kan pasti kan dari itu kan kita bakal membentuk si mentalnya ya, mental yang tangguh. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa ketangguhan mental itu? Nih, gue tahu sih, tapi ya otak gue sedikit ya. Gue ada yang gue tahu ada dua. Apa tapi tuh? mungkin gue mau bisa jelasin satu doang kali ya. Boleh. Dari yang pertama itu ketangguhan mental menurut Cashmore. Namanya keren banget ya, gila Cashmore. Punya anak namanya gini ya. Kayaknya Keren banget. Cashmore dia itu kayaknya sering Uangnya nggak habis-habis. karena dia Cashmore parah. Pada Habis. tahun 2008 nih, ketangguhan mental menurut dia adalah ketetapan hati pada tingkat tinggi, menolak ditekan, kemampuan untuk tetap fokus pada situasi menekan, kapasitas untuk bertahan di sepanjang pertandingan. Aspek ketangguhan mental menurut Cole and Charlie. Aduh, nama anak gue Cashmore aja dah, yang gampang. Yang menjelaskan terdapat 4 aspek ketangguhan mental, yaitu kontrol, jangan diplesetin, oke? Ketangguhan, komitmen dan percaya diri. Nah, yang keduanya ya gimana, yang bisa dibilang aja dah. Gue mau coba jelasin yang keduanya nih. Tadi yang pertama udah dijelasin sama teman gue ya. Jadi yang kedua itu efektivitas komunikasi interpersonal. Pelatih Rahmat menyatakan bahwa apabila komunikator dan komunikan mencapai kesamaan pesan dan komunikasi berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, maka tercapailah efektivitas komunikasi interpersonal. Menurut Hadi, menyatakan bahwa keberhasilan pelatih tergantung pada atlet dalam mengartikan saran dan tugas yang diberikan pelatih secara positif atau negatif. Aspek-aspek efektivitas komunikasi interpersonal menurut De Vito berdasarkan pendekatan
sifat kesegeraan, manajemen interaksi, ekspresif, dan berorientasi pada orang lain. Oke, tadi kan itu pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin agak Inggris lah sedikit gitu kan. Biar nggak kelihatan. Ada confidence, ada immediacy, ada manajemen interaksi itu interaction management, dan expressiveness, dan orientasi pada orang lain itu other orientation. Oke. Nah, podcast kita kayak orang Gila. bisa banget Gua gitu ya, soalnya ini tingkatannya. keturunan Belanda, jadi gue bisa bahasa Boleh. Inggris. Tapi ini Tapi Inggris lidahnya ya. masih kepleset Harusnya lu dikit ya. keturunan British, bukan Belanda. Gimana? Lanjut nggak sih? Oke. Lanjut, Jadi konklusinya itu pada jurnal yang ini tuh kita dalam melakukan menguatkan mental bagi seorang atlet badminton dibutuhkan tuh yang namanya itu komunikasi interpersonal antara atlet dan pelatihnya. Oke, tadi kan kita tentang hubungan antara si pelatih dan atletnya nih. Nah kan kalau kita kan sebagai mahasiswa nih ya teman-teman, kira-kira ada nggak sih komunikasi interpersonal yang membahasnya tuh yang ininya pada mahasiswa? Ada nggak sih kira-kira? Kalau menurut gue ya, realitanya ada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain atau yang disebut juga dengan komunikasi interpersonal, baik dalam proses belajar di kelas maupun dalam suasana informal di luar kelas. Nah. Ih, sepi sekali loh. Ayo dong, jalan dong. Nah, gue sebagai pembaca menurut Baklew 1980, tanda-tanda kecemasan bisa dilihat dari dua sisi loh. Pada tahu nggak tuh dua sisinya apa aja? Apa ya sih dua sisinya? Pengen gopean kali ya? Biar Iya. udah sama Ada depan sama belakang. waduh. Gue bacain ya biar kalian semua Apa tahu. tuh boleh dong? Yang pertama, tingkat psikologis seperti tegang, bingung, khawatir, sulit berkonsentrasi. Dan yang kedua, tingkat fisiologis, yaitu kecemasan yang sudah mempengaruhi fisik, terutama fungsi sistem saraf seperti suka tidur, jantung berdebar, keringatan berlebihan, sering gemetar, dan perut mual. Ini kayaknya kalau misalkan keringat berlebihan tuh kayak paru-paru basah kali. Bisa jadi yang tangan suka keringatan terus ya. Gua dong. Ini di sini kalau menurut gue sih ya, permasalahan utama dalam kecemasan komunikasi interpersonal itu ada rasa khawatir mengenai apa yang disampaikannya dan bagaimana ia menyampaikannya. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Oh, gue juga pernah sih membaca pendapatnya Taylor dan kawan-kawan tahun 1986 aja. Udah lahir? Belum, kayaknya belum dibikin, kayaknya bokap gue juga masih muda. Mengungkapkan bahwa tuh komunikasi interpersonal dapat terjadi ketika seseorang berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam situasi one to one atau dalam kelompok kecil. Kalau gue kan tadi dari Taylor nih, coba dong, gue pengen tahu dari yang lain gimana. Jadi ini nih, gue dapat baru nih dari Google, dari Lauster di tahun 1978. Lauster tuh ngungkapin bahwa ciri-ciri orang yang percaya diri kayak gue gitu, Pede banget ya. parah. Dikit Itu ya nggak apa-apa lah, yang penting percaya diri kan. Yang pertama tuh mandiri, bukan Bang Her. Iya betul. Yang kedua tuh tidak mementingkan diri sendiri, cukup toleran, ambisius. Ambisius sih gue banget. Lu mah emang ego lu aja kenceng, nggak mau kalah. Optimis kita semua lah tuh, biar doanya bareng-bareng. Amin. Tidak pemalu. Nggak, tidak Ada pemalu. teman gua lah, ada. Nah, kalau ini justru malu-maluin. Itu Her, tunjuk tangan Her. Yakin dengan pendapatnya sendiri dan tidak berlebihan. Sementara kayak lagu dong. Cukup ya nyanyinya. Udah. Oh iya, gue boleh nambahin sedikit nggak, Her? Oh boleh dong, apa Nih, tuh? menurut gue ya, yang menjadi kemungkinan besar penyebab terjadinya kesulitan komunikasi interpersonal karena adanya kecemasan atau rasa takut menerima tanggapan atau penilaian negatif dari komunikan atau orang yang menerima pesan. Nah itu sih kalau benar menurut banget. gua. Ya itu gue setuju banget sih sama pendapatnya. Parah. Lu setuju dong? Pendapat apa siapa? setuju? Pendapat parah, pendapat Enggak tapi iya pendapatnya Silvi itu. Ngomongnya kurang. Iya. Nih, Ya pokoknya gue setuju sama pendapatnya Silvi di sini. Oke, terima kasih. Google gua sih udah nyampe ujung Her. Kita tutup aja kali ya. Udah lumayan nih Cuman kan gue pendengar. pengen sedikit ini sih apa Tambahan. kayak apa sih kayak
ibarat tuh kayak gue kan orang ambisius banget nih. Gue tuh pengen mengkonklusi dari kalian semua itu kayak gimana sih? Oke, silakan Harry. Silakan. Kita Jadi dengarkan. dari pendapat kalian semua itu, gue sih bisa menyimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya kecemasan ketika berkomunikasi adalah keraguan terhadap diri sendiri. Nah, makanya jangan ragu-ragu sama diri sendiri. Nah, pikiran yang negatif yang mempengaruhi diri kita. Contohnya tuh kayak kita berpikir bahwa kita nggak mampu melakukannya, padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Bisa dikatakan juga bahwa semua ini berawal dari kurangnya rasa percaya diri. Nah, makanya jangan suka insecure, walaupun insecure itu penting. Jadi kita Berarti harus berpikir positif terus. Yang penting optimis dulu aja kali ya. Tapi menurut gua nggak semua insecure itu berpengaruh ke negatif sih. Bisa aja kan dari rasa insecure kita Tahu diri. ya mengembangin diri kita Iya. supaya kita tuh bisa tahu kayak dia gitu loh. Oh ya, berarti boleh insecure tapi nggak boleh berlebihan kali ya? Cuma kita harus mengukur batas kita juga sih, jangan memaksakan keadaan. Iya. Oke, mungkin segitu aja sih kalau dari kelompok kita nih. Mungkin lain nanti kita bakal ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal di PSSG Podcast Suka-suka gue. gue. Tunggu di episode selanjutnya. Bye guys. Stay tune ya.